bahwa indikasinya adalah pada keracunan akut oleh tablet. Nah, tablet atau kapsul, sehingga estimasinya adalah zat ini masih dalam posisi belum sepenuhnya ataupun belum terserap oleh saluran cerna. Nah, meningkatkan eliminasi obat racun atau desinfektan melalui urin, melalui filtrasi glomerulus dan sekresi aktif tubulus, direabsorpsi kembali ke sirkulasi darah jika obat tersebut lipofilik, atau melalui aktif mekanisme transport. Reabsorpsi pasif bisa diubah dengan diuretik perubahan asam basa urin. Nah, penggunaan diuretik menghambat reabsorpsi dengan menurunkan gradien konsentrasi, meningkatkan aliran lewat tubulus. Jadi kita bisa penggunaan furosemid dan osmotik diuretik. Diuresis paksa harus hati-hati terutama pada pasien gagal ginjal, sehingga akan memperberat kondisi gagal ginjalnya atau malah efeknya terhadap kondisi jantung, sehingga ini ada tujuannya melakukan ekskresi melalui urin. Perubahan pH urin, prinsip jadi kita memberikan zat untuk merubah pH urin supaya cepat diekskresikan. Prinsip molekul yang tidak terionisasi terabsorpsi jauh lebih cepat daripada molekul polarnya yang terionisasi. Jadi kita memberikan zatnya adalah zat-zat yang tidak mudah terpolarisasi. Perubahan dari yang tidak terionisasi menjadi terionisasi pada toksikan dapat menjadi akibat perubahan pH pada cairan tubulus. Intinya merubah kondisi pH supaya zat-zat berbahaya atau toksikan itu tadi tidak dilakukan reabsorpsi tetapi dilakukan ekskresi. Ya, tujuannya merubah pH ini itu. Contoh, obat asam, fenobarbital dan salisilat lebih cepat diekskresikan pada kondisi urin alkalin sehingga diberikan zat untuk meningkatkan kadar menjadi basa. Nah, alkalinisasi urin akan mempercepat eliminasi urin terhadap klorproramid, diflunisal, fluorid, metoksitrat, fenobarbital dan salisilat. Obat biasa seperti amfetamin secara teoritis dapat diberikan melalui jalur intravena. Perubahan pH urin pada alkalinasi urin. Nah, pada kasus fungsi renal compromise atau renal failure. Nah, asidifikasi urin dapat dilakukan dengan administrasi amonium klorid atau asam askorbat. Nah, ekskresi obat asam lewat urin secara partikular sensitif terhadap perubahan pH urin jika larutan pK-nya derajat konsentrasinya antara tingkat keasamannya antara 3 sampai 7,5. Obat basa antara 7,5 sampai 10,5. Nah, ini sebagai pertimbangan dalam pemberian untuk merubah pH asam tergantung apa jenis zat yang dimasukkan. Sesuai dengan slide sebelumnya, ada beberapa obat yang lebih mudah dikeluarkan melalui asam atau mudah dikeluarkan melalui basa. Nah, dialisis kita bisa melakukan pembilasan darah dengan cara melakukan hemodialisa ataupun peritoneal dialisis. Hemodialisa sangat lebih efektif dibandingkan peritoneal dialisis karena memang langsung sifatnya sistemik kalau hemodialisa dan esensial untuk beberapa kasus intoksikasi seperti metanol, etil glikol ataupun salisilat. Nah, ini dilakukan. Tujuannya kenapa dilakukan dialisis? Dengan indikasi bahwa prediksi zat sudah masuk ke dalam darah. Nah, ini contoh keracunan-keracunan yang berindikasi dilakukan dialisis. Nah, ini pemberian antidotum atau zat antinya. Nah, ini toksikan, ini antidotnya. Silahkan dibaca nanti contoh acetaminophen, non acetasiklin. Nah, dan seterusnya cukup banyak. Salisilat, alkalizin, urin dialisis, heparin, protamin, methemoglobinema, methylene blue, dan opioid naloxone. Contoh seseorang yang menggunakan obat-obat digunakan contoh drug abuse, penggunaan golongan morfin dan sebagainya, itu opioid. Yang sering ini ada keracunan warfarin. Warfarin ini adalah
obat yang digunakan untuk pengenceran darah, kita bisa berikan vitamin K. Nah, digitalis biasanya sering terjadi orang-orang pada pasien dengan gangguan jantung. Nah, ini adalah bisa diberikan lidocaine, anti digital vap. Nah, ini obat-obatnya. Beta blocker, nah, kita bisa berikan glukagon. Nah, beberapa spesifik antidot. Nah, silahkan untuk dibaca. Organogeni adalah organofosfat karbamat karbamazepin, racun karbosin. Patofisiologinya, jadi dia akan menghambat enzim asetilklorintenase sehingga dia akan menurunkan kerja dari asetilkolin, sehingga ini pada sistem saraf di mana asetilkolin mengakumulasikan pada saraf parasimpatis pada saraf pusat yang hasilnya overstimulus dan hiperaktivitas pada otot dan kelenjar, dan efeknya akan terjadi kelumpuhan pada fase awal sampai dengan menurunan kesadaran dan akhirnya meninggal. Nah, ini organofosfat poisoning ataupun efek organ keracunan muscarinic, jadi defekasi, urination, meiosis, bronchorea, excitation, jadi pada otot menjadi pelemahan, lacrimination atau salivation, yaitu keluar hipersaliva. Nah, ini MTWHF, muscle weakness, jadi ototnya jadi lemah, tachycardia, kelumpuhan atau lemah, hypertension, dan vasculation, jadi istilahnya terjadi pada bagian fasia, penyangga otot pun juga mengalami perlemahan. Nah, terapinya pemberian obat-obat antikolinergik, jadi obat-obat yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan otot, atropin, pralidoxim 2 PAM, untuk meregenerasi asetilkolinesterase, jadi untuk menggerakkan tadi penghantar pada sistem saraf tadi. Nah, kasus snakebite atau digigit ular. Nah, cottonmouth water moccasin, ini contoh ular derik, rattlesnake, ini sangat berbahaya. Kobra dan beberapa jenis ular di Indonesia cukup berbahaya. Nah, venom bisa menghancurkan protein, komponen lain jaringan, red blood cell, dan mempengaruhi faktor pembekuan darah, sehingga akan terjadi perdarahan masif apabila tidak segera ditangani, ataupun bisa malah terjadi penggumpalan. Infection dan nekrosis bisa berkembang pada tempat gigitan, bisa sampai kematian jaringan. Gigitan yang parah fatal 6-30 jam, jarang sekali ada fatal sebelum 30 menit. Ya, jadi selama fase awal 30 menit ini bisa diberikan tindakan secepatnya. Perkembangan antibodi monoklonal manusia dapat melawan toksin spesifik gigitan ular. Hasil terapeutik yang potensial yaitu yang penanganan segeranya adalah pemberian serum anti bisa ular. Nah, universalan yang terjadi pada manajemen sebelumnya, saat penanganan awal sebelum mendapatkan sabu, maka yang perlu dilakukan adalah satu, ya sama prinsip dalam primary survei, lihat tanda-tanda kesadaran, cek nadi, cek nafas. Nah, sehingga semua sudah dikondisikan. Nah, apabila kondisi terkait spesifik terhadap kondisi gigitannya, inspeksi pada kondisi luka, amati kondisinya luka, kemudian setelah itu kita bisa langsung melakukan fiksasi pada bagian distal dan proksimalnya dengan tujuan bukan untuk menghentikan aliran darah, sehingga fiksasinya jangan terlalu kencang, yaitu dalam melakukan fiksasi pada bagian atas atau bawah atau distal atau proksimalnya, yaitu mencegah aliran kelenjar limfe. Nah, tujuannya itu sehingga dapat meminimalisir pergerakan dari serum bisa ularnya. Kemudian
fiksasi pada lokasi gigitan, ya kaki atau tangan. Maksudnya fiksasi apa? Imobilisasi, maaf, yaitu kita jangan menggerakkan pada bagian yang digigit ular dengan tujuan tidak mencegah pergerakan otot, karena itu akan mempercepat kalau terjadi pergerakan. Nah, kemudian jangan pernah melakukan manipulasi pada lokasi tempat gigitan. Contoh, penghisapan, perobekan, jangan pernah dilakukan. Nah, sehingga hal-hal tersebut langsung pasien apabila sudah dilakukan imobilisasi, istirahatkan pasien, relaksasikan pasien dengan posisi horizontal, segera kirim supaya dapat segera tindakan pemberian sabu. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi pada manajemen poisoning atau keracunan. Universal antidote, magnesium oksida asam tanat, tidak bermanfaat bahkan merusak, sehingga apapun yang sering kesalahan, apapun keracunannya langsung diberikan ini. Padahal ini dalam keracunan sudah ada datanya di atas tadi bahwa ada antidot yang sifatnya sesuai dengan zat racunnya. Menetralkan zat asam atau alkali yang tertelan berakibat membebaskan panas dan mengikat destruksi jaringan. Melarutkan zat kaustik dan asam lebih baik dengan penggunaan susu. Nah, asumsinya gini, seseorang yang menelan zat asam diberikan alkali supaya netral. Nah, ini efeknya sangat berbahaya juga, merusak organ. Nah, ataupun tertelan alkali diberikan asam. Nah, yang paling tepat adalah ini, pemberian air atau air susu atau cairan fisiologis. Induksi muntah dengan penggunaan jari tangan atau copper salt, larutan hipertonik, merusak mulut ataupun esofagus, sehingga ini tidak disarankan. Sehingga tadi tindakan-tindakan untuk merangsang muntah, pemberian obat, dan juga gastrik lavas tadi. Penggunaan katartik dengan bahan dasar minyak tidak diperkenankan. Cairan pembilas yang banyak mengandung natrium dan fosfat, gangguan keseimbangan elektrolit, sehingga memang pemberian cairannya harus fisiologis. Pemberian glukosa dalam kadar besar, penurunan kadar fosfat dan kalium dalam tubuh, sehingga akan mengganggu dalam proses fungsi pergerakan sel. Pengasaman urin yang kurang hati-hati, nah ini tadi perubahan pH urin tujuannya untuk meningkatkan ekskresi ginjal, meningkatkan kemungkinan gagal ginjal. Nah, ini efeknya. Perlu hati-hati dalam pemberian perubahan atau manipulasi pH untuk meningkatkan ekskresi. Penggunaan kateter merupakan sumber infeksi, walaupun memang bisa, tetapi upayakan tetap steril. Kesalahan, nah ini dia. Antidotum universal, arang roti panggang, magnesium oksida asam tanat. Nah, ini contoh tadi, sirup EPK diberikan segera, padahal sirup EPK diberikan setelah waktu di atas 30-60 menit. Zat asam alkali kuat tidak boleh dinetralisir tapi diencerkan, yaitu dengan cairan fisiologis atau susu atau air. Indikasi muntah, hati-hati dapat merusak mulut dan esofagus. Bilas lambung tak harus dilakukan pemejaan lebih dari 2 jam. Tak perlu cairan membilas banyak mengandung natrium dan fosfat. Nah, ini gangguan keseimbangan elektrolit yang berat apabila diberikan. Stimulus pernafasan dan obat analgetik tidak bermanfaat dan merusak. Pengasaman urin dapat menyebabkan gagal ginjal. Nah, ini perlu diperhatikan, sehingga benar-benar untuk pengasaman urin perlu diperhitungkan. Dialisis dalam jumlah cairan yang besar menurunkan suhu tubuh, gangguan fungsi kardiovaskuler. Nah, walaupun ini menyebabkan ini, tapi paling tidak memberikan keamanan segera. Nah, kita bisa atasinya dengan apa? Memberikan lampu penghangat ataupun selimut. Hati-hati dalam mendiagnosis kematian otak atau overdosis sedatik hipnotik. Nah, ini dasar dalam penanganan manajemen keracunan: melindungi saluran nafas, pemberian oksigen, treatment aritmia apabila ada mengalami masalah terkait kondisi jantung, dan hemodinamik support. Lakukan tindakan penanganan terhadap kejadian kejang atau seizure. Ya, ini perbaiki apabila perubahan suhu yang abnormal, meningkat atau menurun. Perbaiki gangguan metabolisme, kemudian cegah efek komplikasinya. Nah, kemudian melakukan upaya pencegahan terhadap penyerapan
Nah, ini gastrointestinal decontamination dengan cara tadi menurunkan penyerapan, pemberian sirup IPK, meningkatkan muntah, gastrik lavas, kemudian aktif karkol ataupun pemberian asam aktif, WBI pemberian WBI tadi, katarsis, dilution, endoscopic surgical removal. Jadi ini tindakan untuk endoskopik langsung, penyerapan, diserap langsung. Nah, ini contoh apabila terjadi dekontaminasi pada jalur lain. Nah, ini kita pembilasan mata, kulit ataupun badan, kafum lubang tubuh, bagian tubuh yang memiliki kafum atau lubang, sehingga kita lakukan dekontaminasi dengan cara pembilasan. Enhancement of poison elimination, jadi kita meningkatkan eliminasi dari cairan. Kita lakukan diuresis, kita multiple active karkol tadi, pemberian pemberian arang aktif tadi. Nah, extracorporeal removal, dialisis, hemodialisis, hypoperfusion, hemofiltration, jadi kita meningkatkan perubahan pH tadi. Administration antidote, yaitu kita menetralkan zat yang zat penetralnya. Nah, sebagai antagonisnya, metabolik antagonis, fisiologi antagonis, ataupun menetralkan antibodi ataupun zat kimia untuk penetralnya. Kemudian pencegah reeksposur, mencegah untuk penyebaran. Nah, itu bisa dilakukan beberapa pemberian zat untuk penetral. Nah, itu beberapa penjelasan terkait masalah terkait kegawatan keracunan. Kemudian ada tugas baca setelah slide ini, silahkan dibaca, nanti didiskusikan dan jangan lupa menjawab soal sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.